Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semua? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Senang sekali kembali kita bertemu dalam pembahasan Kitab Suci. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pencuri yang disalibkan bersama Kristus memiliki keselamatan. Bagaimana pencuri di kayu salib memiliki keselamatan? Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Mungkinkah iman kepada Yesus menjadi alasannya? Pencuri di kayu salib ini, yang menurut tradisi gereja bernama Dismas, menerima keselamatan, tapi tidak melalui gagasan Protestan modern yang meyakini hanya karena iman. Para bapak gereja menjelaskan, keselamatannya melalui pertobatan, pengakuan, kerendahan hati, dan partisipasi langsung dalam karya penyelamatan Kristus, semua sekaligus. Pencuri itu memiliki iman, iya, tetapi dia juga memiliki pertobatan. Dia tidak hanya percaya. Dia mengakui dosanya secara publik. Kita menerima hal-hal yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat, Lukas 23 ayat 41. Itu adalah pertobatan. Iman tanpa pertobatan bukanlah iman. Kedua hal itu tidak dapat dipisahkan dalam ajaran gereja. Dia mengakui Kristus secara terbuka dan tanpa takut. Sementara pencuri lainnya mengolok-olok, dia mengatakan, "Ingatlah aku manakala engkau datang dalam kerajaanmu." Lukas 23 ayat 42. Dia mengakui Kristus sebagai Raja sementara Kristus sedang mengalami proses kematian. Pengakuan akan Kristus adalah salah satu tindakan paling kuat yang dapat dilakukan manusia. Dia menanggung penderitaan dengan Kristus secara harfiah. Dia tidak diselamatkan dari jauh. Dia disalibkan dengan Kristus, berbagi dalam penderitaannya. Para bapak gereja mengatakan bahwa salib pencuri itu menjadi baptisannya, sebuah baptisan darah. Dari mana kita tahu bahwa penyaliban adalah baptisan? Karena Yesus sendiri mengatakan demikian, seperti tercatat dalam Markus 10 ayat 38-39 dan Lukas 12 ayat 50. Yohanes Chrysostomus mengatakan, pencuri itu diselamatkan oleh pengakuannya dan darahnya, dan oleh kehadiran Kristus. Jadi, dia diselamatkan tanpa baptisan air, karena kesyahidan dihitung sebagai baptisan. Lukas 12 ayat 50, Markus 10 ayat 38-39. Dia menerima keselamatan langsung dari Kristus sendiri. Kristus memiliki otoritas untuk menyelamatkan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Dia tidak terikat oleh sakramen, kita yang terikat. Dia dapat menyelamatkan di luar mereka, tapi dia memerintahkan mereka bagi kita sebagai sarana penyelamatan yang biasa. Pencuri itu adalah pengecualian yang membuktikan aturan. Dia tidak bisa dibaptis. Dia tidak bisa masuk gereja. Dia tidak bisa ikut ekaristi. Dia tidak bisa hidup dalam pertobatan. Dia tidak bisa memulihkan siapapun yang telah dia aniaya. Jadi, Kristus, dalam kasih sayangnya, menyelesaikan semua yang kurang dalam dirinya. Tapi, situasi pencuri itu bukanlah pola untuk kehidupan Kristen. Itu adalah keajaiban menit terakhir dari seorang pria yang mati yang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menyerahkan hatinya. Augustinus mengatakan, satu diselamatkan di kayu salib agar tidak ada yang putus asa, dan hanya satu,
agar tidak ada yang berani. Jadi, apakah itu hanya iman? Tidak. Itu adalah iman, pertobatan, pengakuan, kerendahan hati, penderitaan dengan Kristus, dan kasih sayang Kristus sendiri yang berdaulat. Dan semua itu terjadi di hadapan Allah manusia sendiri. Itu bukanlah iman saja. Keselamatan yang diterima oleh pencuri itu merupakan contoh dari keseluruhan proses keselamatan dalam tradisi gereja yang terjadi dalam satu momen yang sangat kritis dan penuh harapan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem HaMashiach.